you home. Yeah, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farhan Kandeva. Di sini saya akan menjelaskan white collar crime. Apa itu white collar crime? White collar crime atau kejahatan kerah putih ini adalah istilah temuan Hazel Kroll untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintah yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan kelompok orang maupun secara individu. Umumnya, kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Dalam dunia kriminal, istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih berbenturan dengan kejahatan jalanan. Contoh dari kejahatan kerah putih antara lain korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, penipuan, dan lain-lain. Jika kejahatan kerah putih dilakukan oleh para profesional di bidangnya dan terhormat, maka kejahatan jalanan banyak dilakukan oleh pelaku yang berstatus sosial rendah. Bentuk-bentuk kejahatan kerah putih biasanya mencakup pencucian uang, pembobolan bank, rekayasa laporan keuangan, bidang perpajakan, transaksi elektronik, dan korupsi anggaran publik. Oleh karenanya, kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tak mudah mengendusnya karena sifatnya yang melebur dalam sistem, sehingga korban dan publik tak bisa melihatnya secara kasat mata. Ironisnya, penanganan kasus kejahatan kerah putih timbul tenggelam. Contohnya seperti kasus Gayus yang sudah lama tak terdengar perkembangan penyidikan yang dilakukan Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Artalita yang terbukti menyuap jaksa urip pun tak perlu berlama-lama menanti remisi dari pemerintah. Inilah dampak terburuk dari kejahatan kerah putih, hancurnya sistem hukum. Kejahatan kerah putih mampu menciptakan labirin penegakan hukum. Tantangan yang lebih besar tentu menutup celah interaksi negatif aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah, serta elit politik agar mereka tidak jadikan tameng penjahat kerah putih. Penipuan yang berkedok investasi yang sedang marak terjadi dan semakin merajalela. Penipuan berkedok investasi dikarenakan bisnis investasi online yang semakin marak, baik berbentuk kerjasama bisnis, emas berjangka, maupun valuta asing. Selain menjanjikan keuntungan yang besar, bisnis ini juga dianggap praktis karena dilakukan secara real time di internet. Contoh kasus penipuan yang baru-baru ini terjadi adalah kasus yang menimpa pendangdut Anissa Bahar. Anissa Bahar mengaku tertipu bisnis ini hingga 1,5 miliar. Anissa semula tergiur karena investasi ini menjanjikan keuntungan 300%. Selain itu, keuntungan akan diberikan setiap hari. Anissa mulai bergabung pada awal November. Penipuan berkedok investasi bukan hanya terjadi pada saat ini saja, tapi memang sudah menjadi rahasia umum. Penipuan berkedok investasi harus diantisipasi dengan melakukan beberapa tips. Yang pertama, 1. Pastikan mengerti risiko dan keuntungan dari investasi tersebut. Yang kedua, pastikan perusahaan tersebut memang legal secara Badan Hukum Indonesia. Ketiga, sebelum menandatangani apapun, pastikan dibaca seluruh klausa yang ada. Keempat, seperti semua investasi lainnya, pastikan investor maupun calon investor mengerti cara kerja investasi tersebut. Kaitannya dengan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Yang pertama, KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer. Pakar kriminolog dari Universitas Indonesia, Majono Rekso Diputro, yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya
bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya.